Legenda Putri Kembang Dadar. Pada zaman dahulu kala, di bumi Sumatera nan Pemai, berdirilah dua kerajaan bersaudara. Hidup rukun dan saling membahu, Kerajaan Hulu Sungai Musi dan Kerajaan Hilir Bangka. Karena perebutan wilayah dan kehendak tahta, terjadilah pertikaian besar di antara keduanya. Maka tersebutlah kisah di Kerajaan Hilir Bangka. Di suatu hari, Raja Hilir duduk termenung di balai Rungseri. Tiadalah lagi tentram hatinya, karena pasukan Hulu telah banyak merampas tanah negeri. Betapa celakanya nasib negeri ini. Andai pahlawan-pahlawanku gugur di medan laga, siapakah yang akan menegakkan Panji Hilir? Ayahanda, janganlah duka cita berlarut. Hamba ada ikhtiar untuk mendamaikan dua negeri ini. Apakah gerangan yang hendak engkau perbuat, putriku? Engkau hanyalah seorang putri, bukan hulu balang perang. Benarlah titah ayahanda. Namun, jika bukan aku yang mencoba, siapa lagi? Biarlah diriku pergi ke negeri Hulu, menyamar sebagai pedagang sayur, agar dapat menemui raja mereka. Wahai anak kanda, andai engkau bukan darah dagingku, niscaya aku sangka engkau jelmaan bidadari. Pergilah, namun berhati-hatilah di negeri orang. Maka berangkatlah Putri Kembang Dadar ditemani dayang sarinya, membawa bakul berisi sayur dan bunga. Tatkala tiba di pasar Hulu, kecantikan Putri Kembang Dadar menarik hati banyak orang. Bahkan terdengar kabarnya sampai ke telinga Raja Hulu. Raja Hulu pun turun ke pasar hendak melihat sendiri pedagang yang dikata secantik rembulan itu. Hai Tuan Putri, maksudku pedagang sayur. Siapakah gerangan di kau yang parasnya laksana sinar bulan purnama? Hamba tiada putri, tuanku. Hamba cuman penjual bunga dari hilir, mencari rezeki di negeri orang. Bila engkau menjual bunga, mengapa hatiku yang terbelilah? Mendengar rayuan dari sang Raja Hulu itu, membuat mereka terkejut dan terdiam sesaat. Si dayang sari hanya tertawa kecil menikmati reaksi tuan putrinya, sedang sang putri tersipu hanya malu. Hahaha, ternyata Raja Hulu pandai merayu putriku. Hari demi hari, Raja Hulu makin terpikat dan akhirnya meminang si pedagang bunga itu menjadi permaisuri, tanpa tahu bahwa dialah putri musuhnya. Beberapa bulan berselang, kedamaian terasa di dua negeri. Hingga pada suatu malam, Putri Kembang Dadar berkata lembut kepada suaminya. Tuanku, izinkan hamba membuka rahasia yang telah lama terpendam. Apakah itu, wahai permaisuriku? Katakanlah. Hamba bukan pedagang sayur, melainkan Putri Kembang Dadar, anak kanda Raja Hilir, tuanku. Apa katamu? Maka engkau dari negeri musuhku. Benar adanya, namun ketahuilah tuanku, bukan perang yang aku cari, melainkan perdamaian. Dengan ikatan kasih ini, semoga dua negeri kita bersatu di bawah kasih dan persaudaraan, tuanku. Raja Hulu termenung, namun melihat ketulusan di mata permaisurinya, luluhlah hatinya. Wahai permaisuriku, andai demikian, biarlah mulai saat ini tiada lagi hulu dan hilir. Yang ada hanyalah satu kerajaan Sriwijaya nan bersatu. Maka gemparlah berita persatuan dua negeri itu. Raja Hilir pun datang membawa pasukannya bukan untuk berperang, melainkan untuk bersujud damai kepada menantunya. Upacara besar pun diadakan di Balai Hulu. Dua kerajaan bergabung menjadi satu. Hidup makmur dan tentram di bawah pimpinan Raja Hulu dan permaisuri Putri Kembang Dadar, sang putri pemersatu kerajaan. Benarlah sabda orang tua, bunga yang mekar di tengah duri, baunya mengharumkan seluruh taman.
Maka tamatlah kisah hikayat Putri Kembang Dadar, putri arif dan bijaksana yang menghapus dendam dengan kasih, bukan dengan pedang. Hingga kini, konon makamnya masih terdapat di Bukit Sikuntang, tempat orang menabur doa bagi sang pemersatu dua negeri.